Selamat pagi untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Niko Perdamenta Ginting, kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terminologi medis, gangguan jiwa dan mental. Pengertian terminologi medis merupakan ilmu peristilahan medis atau ilmu yang mempelajari tentang bahasa medis yang sering digunakan untuk berkomunikasi antara petugas kesehatan atau tenaga medis. Dalam hubungannya antar profesi kesehatan dibutuhkan adanya sebuah bahasa komunikasi. Pengertian gangguan jiwa. Gangguan jiwa merupakan psikologik atau pola perilaku yang ditunjukkan pada individu yang menyebabkan distres, menurunkan kualitas kehidupan dan disfungsi. Hal tersebut mencerminkan disfungsi psikologis bukan sebagai akibat dari penyimpangan sosial maupun konflik dengan masyarakat. Sedangkan menurut Kilian tahun 2011, gangguan jiwa merupakan pola perilaku sindrom yang secara klinis bermakna berhubungan dengan penderitaan, distres, dan menimbulkan hendaknya pada lebih atau satu fungsi kehidupan manusia. Penyakit gangguan jiwa menurut PPDGJ, pedoman diagnostik disusun berdasarkan atas jumlah atau keseimbangan gejala-gejala yang biasa ditemukan pada kebanyakan kasus untuk menegakkan suatu diagnosis pasti. Pedoman ini disusun sedemikian rupa agar luas dalam penggunaan untuk menetapkan diagnosis dan klinik. Misalnya pada pencantuman namanya gejala, ini dimaksud sebagai suatu petunjuk umum dan bukan merupakan persyaratan yang ketat. Selayaknya menggunakan penilaian mereka sendiri tentang pemilihan diagnosa yang cocok bila lamanya gejala itu lebih panjang atau lebih pendek dari yang telah ditentukan. Atau P20 skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit gangguan jiwa berat berupa hilangnya kontak dengan kenyataan dan sulit membedakan hal yang nyata dan yang tidak. P20.0 skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid merupakan gangguan psikotik yang merusak yang dapat melibatkan gangguan yang khas dalam berpikir atau delusi, persepsi atau halusinasi, berbicara, emosi, dan berperilaku. P20.2 skizofrenia katatonik. Skizofrenia katatonik ditandai dengan adanya gangguan pergerakan pengidap. Skizofrenia jenis ini cenderung tidak bergerak atau justru bergerak hiperaktif. Pada beberapa kasus juga ditemukan sama sekali tidak mau berbicara atau sedang mengulangi perkataan orang lain. Pengidap skizofrenia katatonik juga seringkali tidak memedulikan kebersihan dirinya serta tidak mampu menyelesaikan aktivitas yang dilakukannya. P20.3 skizofrenia tak teratur. Skizofrenia tidak teratur merupakan jenis yang memiliki kemungkinan paling kecil untuk disembuhkan. Pengidap skizofrenia jenis ini ditandai dengan ucapan dan tingkah laku yang tidak teratur dan sulit dipahami. Terkadang mereka bisa tertawa tanpa alasan jelas atau terlihat sibuk dengan persepsi yang mereka miliki. Poin P20.4 atau depresi pasca skizofrenia. Depresi pasca skizofrenia adalah episode depresi yang muncul setelah penyakit skizofrenia terlewati. Dalam kondisi ini beberapa gejala alam
perasaan atau suasana hati khas skizofrenia masih terjadi di bawah kadar normal. Seseorang yang mengalami depresi pasca skizofrenia dapat mengalami gejala-gejala depresi dan juga gejala-gejala skizofrenia dalam kadar yang lebih rendah. P20.5 atau skizofrenia residual. Pengidap skizofrenia residual biasanya tidak menunjukkan gejala umum dari skizofrenia seperti berhayal, halusinasi, tidak teratur dalam berbicara, dan berperilaku. Mereka baru mendapat diagnosis setelah 1 dari 4 jenis skizofrenia lain telah terjadi. P20.6 skizofrenia simplex. Skizofrenia simplex merupakan suatu tipe skizofrenia yang tidak lazim yang dicirikan pada perkembangan yang perlahan namun bersifat progresif, dan gejala negatif skizofrenia seperti ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan penurunan kinerja secara menyeluruh. P20.8 atau skizofrenia lainnya. P20.9 skizofrenia YTT. P21 gangguan skizotipa. Gangguan skizotipal adalah gangguan kepribadian yang menyebabkan seorang kesulitan untuk menjalankan hubungan dekat dengan orang lain karena mereka sangat tidak nyaman untuk berinteraksi. Selain itu, seorang dengan gangguan ini memiliki cara berpikir yang abnormal sehingga memiliki perilaku yang cenderung eksentrik. P22 atau gangguan waham menetap. P22 gangguan waham menetap. Definisi gangguan waham menetap merupakan suatu kelompok gangguan psikiatri yang meliputi suatu variasi gangguan dengan waham yang berlangsung lama atau sedikitnya 3 bulan lamanya. Sebagai satu-satunya gejala klinis atau yang paling mencolok dan yang tidak dapat digolongkan sebagai gangguan organik, skizofrenik atau efektif menurut pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia 3 atau PPDGJ 3 berdasarkan revisi teks edisi keempat Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders atau DSM-4. P22.0 gangguan waham merupakan satu-satunya ciri khas klinik atau gejala yang paling mencolok. Waham tersebut baik tunggal maupun sebagai suatu sistem waham harus sudah ada sedikitnya 3 bulan lamanya dan harus bersifat khas pribadi atau personal dan bukan budaya setempat. P22.8 gangguan waham menetap lainnya. Kategori sisa untuk gangguan waham menetap yang tidak memenuhi kriteria untuk gangguan waham. P20.0 gangguan waham yang berlangsung kurang dari 3 bulan lamanya tidak memenuhi kriteria skizofrenia harus dimasukkan dalam kode P23 atau gangguan psikotik akut dan sementara. Walaupun untuk sementara P22.9 gangguan waham menetap. P23 gangguan psikotik akut dan sementara. P23.0 gangguan psikotik polimorfik atau tanda gejala skizofrenia. Pedoman diagnostis untuk diagnostik pasti harus memenuhi onset, harus akut atau dari suatu keadaan non-psikotik sampai keadaan psikotik yang jelas dalam keturunan waktu 2 minggu yang atau kurang. Harus ada beberapa jenis halusinasi atau waham yang berubah dalam jenis-jenis dan interaksi tesnya dari hari ke hari atau dalam hari yang sama.
Harus ada keadaan emosional yang sama beraneka ragam, walaupun gejala-gejalanya beraneka ragam, tidak satupun dari gejala-gejala itu atau secara cukup konsisten dapat memenuhi kriteria skizofrenia P20 atau episode mani, P30 atau episode depresi, P32. P23.1 gangguan psikotik polimorfik akut dengan gejala skizofrenia. Pedoman diagnostik memenuhi kriteria A, B, dan C. Di atas yang khas untuk gangguan psikotik polimorfik akut P20 3.0 disertai gejala-gejala yang memenuhi kriteria untuk diagnosis skizofrenia atau P20 yang harus sudah ada untuk sebagian besar waktu sejak munculnya gambar klinis psikotik itu secara jelas. Apabila gejala-gejala skizofrenia menetap untuk lebih dari 1 bulan, maka diagnosis harus diubah menjadi skizofrenia P20. P20.3 atau gangguan psikotik skizofrenia. Pedoman diagnosis untuk diagnosis pasti harus memenuhi onset gejala psikotik harus akut atau 2 minggu atau kurang dari suatu keadaan non psikotik menjadi keadaan yang jelas psikotik. Gejala-gejala yang memenuhi kriteria untuk skizofrenia atau P20 harus sudah ada sebagian besar waktu sejak berkembangnya gambaran klinis yang jelas. Psikotik kriteria untuk psikotik polimorfik akut tidak terpenuhi apabila gejala-gejala skizofrenia menetap untuk kurun waktu lebih dari 1 bulan lamanya, maka diagnosis harus diubah menjadi skizofrenia P20. Yang kedua yaitu pengertian gangguan mental. Gangguan mental merupakan berbagai kondisi yang mempengaruhi suasana hati, berpikir, dan berperilaku. Gangguan mental merupakan perilaku secara klinis yang disertai dengan ketidakmampuan dan terbatasnya pada hubungan seseorang dan masyarakat. Penyakit Pick adalah sejenis demensia yang mirip dengan penyakit Alzheimer, namun lebih jarang terjadi. P00 demensia pada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit serebral degeneratif dengan etiologi yang tidak diketahui dengan karakteristik neuropatologis dan neuropathokimiawi. Gangguan ini biasanya berbahaya dalam onset dan berkembang perlahan tapi pasti selama beberapa tahun. P00 demensia pada penyakit Alzheimer onset bertahap dengan deteriorasi lambat. Onset biasanya sulit ditentukan waktu yang persis. Tiba-tiba orang lain sudah menyadari adanya kelainan tersebut dalam perjalanan penyakit yang dapat terjadi suatu taraf yang stabil secara nyata. P00.0 demensia pada penyakit Alzheimer dengan onset dini. Demensia yang onsetnya sebelum usia 65 tahun, perkembangan gejala cepat dan progresif atau deteriorasi, adanya riwayat keluarga yang berpenyakit Alzheimer merupakan faktor yang menyokong diagnosis tetapi tidak harus dipenuhi. P00.1 demensia pada penyakit Alzheimer dengan onset lambat. Sama tersebut di atas, hanya onset sesudah usia 65 tahun dan perjalanan penyakit yang lamban dan biasanya dengan gangguan daya ingat sebagai gambaran utama. P00.2 demensia pada penyakit Alzheimer tipe atipikal atau campuran yang tidak cocok dengan
Pedoman untuk P00.0 atau P00.1. Tipe campuran adalah dementia Alzheimer plus vaskular. P00.9 demensia pada penyakit Alzheimer tidak dijelaskan. P01 demensia vaskular. Demensia vaskular adalah akibat infrak otak akibat penyakit vaskular, termasuk penyakit serbovaskular, hipertensi. Infrak biasanya kecil terhadap efeknya. Kumulatif onset biasanya di kemudian hari. P01.0 demensia vaskular onset akut biasanya terjadi secara cepat sesudah serangkaian atau stroke akibat trombosis perdarahan pada kasus-kasus yang jarang. Suatu infrak yang besar dapat sebagai penyebab. Penyakit PIC. Gambaran neuropatologis berupa atrofil selektif dari lobus frontalis yang menonjol disertai euforia, emosi, tumpul, dan perilaku sosial yang kasar. Disibisis atau apatis atau gelisah. P02.1 demensia pada penyakit Creutzfeldt-Jakob. Pedoman diagnosis yang sangat mengarah pada diagnosis penyakit ini. Demensia yang progresif merusak penyakit piramidal dan ekstral piramidal dengan myoklonus atau extraneous yang khas. P20.2 demensia pada penyakit Huntington. Pedoman diagnostik ada kaitan antara gangguan gerak cuneiform atau cuneiform, demensia, dan riwayat keluarga dengan penyakit Huntington. Gerakan cuneiform yang involuntar terutama pada wajah, tangan, dan bahu, dan cara berjalan yang khas merupakan manifestasi dini dari gangguan ini. Gejala ini biasanya mendahului gejala demensia dan jarang sekali gejala dini tersebut tidak muncul sampai demensia menjadi sangat lanjut. Gejala demensia ditandai dengan gangguan fungsi lobus frontalis pada tahap dini dengan daya ingat relatif masih terpelihara sampai saat ini. Selanjutnya, V03 demensia YTD. Kategori ini digunakan bila kriteria umum untuk diagnosis demensia terpenuhi tetapi tidak mungkin diidentifikasi pada salah satu tipe tertentu. P00.0 sampai P02.9. P04 sindrom amnestik organik bukan alkohol dan zat psikoaktif lainnya. Pedoman diagnostik adanya hendaknya daya ingat berupa berkurangnya daya ingat jangka pendek atau lemahnya kemampuan belajar materi baru. Amnesia dan menurutnya kemampuan untuk mengingatkan dan mengungkapkan pengalaman telah lalu dalam urutan terbalik. Menurut kejadiannya, riwayat atau bukti nyata adanya cedera atau penyakit pada otak, atau terutama bila mengenai struktur diencephalon dan temporal medial secara bilateral. Tidak berkurangnya daya ingat secara imediasi atau racial, misalnya diuji untuk mengingat deret angka, tidak ada gangguan perhatian atau attention dan kesadaran conscious, dan tidak ada adanya intelektual secara umum.
P05 delirium bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya. P05.0 delirium tak bertumpang tindih dengan demensi. P05.1 delirium bertumpang tindih dengan demensi. P05.8 delirium lainnya. P05.9 delirium YTT. P206 gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak, penyakit fisik. Pedoman diagnostik adanya penyakit kerusakan atau disfungsi otak untuk penyakit fisik sistemik yang diketahui berhubungan dengan salah satu sindrom mental yang tercantum adanya hubungan waktu atau dalam berbicara minggu atau bulan antara perkembangan penyakit yang mendasari dengan timbulnya sindrom mental, kesembuhan dari gangguan mental setelah perbaikan atau dihilangkannya penyebab yang mendasarinya. Tidak ada bukti yang mengarah pada penyebab alternatif dari sindrom mental ini, atau seperti pengaruh yang kuat dari riwayat keluarga atau pengaruh stres sebagai pencetus. Hanya inilah yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam berucap atau ada kesalahan dalam mengucapkan, saya mohon maaf dan sekian dan terima kasih.